إله إلا الله محمد رسول الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard wa ja'ala dzulumati wan nur summal ladzina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Faqala Allah ta'ala bil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara anallaha yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard wat thair safa kullun qad alima salatahu wa tasbihah wallahu alimum bima yaf'alun. Shadaqallahul azim. Bapak Ibu hadirin jamaah salat subuh Masjid Kampus yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala. Allah mengizinkan kita untuk memasuki minggu kedua Ramadan setelah baru saja kita menyelesaikan 10 Ramadan yang pertama yang penuh dengan rahmat. Mudah-mudahan kita di 10 hari kemarin kita betul-betul mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Di 10 hari yang kedua ini kita akan memasuki apa yang dinamakan dengan maghfirah. Mari kita banyak beristighfar. Semoga Allah memaafkan dosa-dosa kita, baik yang disengaja maupun yang tidak sengaja. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala juga mengizinkan kita untuk memasuki 10 hari terakhir, yaitu ibku minanar, dijauhkan kita dari siksa api neraka. Dan nanti insyaallah paripurna kita akan menemui Idul Fitri, di mana kita insyaallah bisa kembali ke dalam kefitrahan. Salawat serta salam senantiasa disampaikan kepada uswah kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada kaum kerabat, para sahabat beliau, para tabi'in wa tabi'in, para ulama, para ustadz, juga tidak lupa kepada kedua orang tua kita, baik yang sudah tidak ada maupun yang masih ada, dan utamanya kepada umat muslim yang ada di seluruh dunia ini. Semoga kita di hari akhir diizinkan Allah Subhanahu wa taala untuk bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mendapatkan syafaatnya. Allahumma amin. Hadirin jamaah subuh Masjid Kampus yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Beberapa waktu lalu panitia menghubungi saya untuk menyampaikan salah satu ilmu Allah di dalam Al-Qur'anul Karim. Di bulan Ramadan ini kita mengetahui ada 2 malam yang istimewa, yaitu malam Nuzulul Quran dan juga malam Lailatul Qadar. Di dalam kita mengisi Ramadan ini, kita berupaya untuk mempelajari Al-Quran, membacanya, menghafalkannya, dan mudah-mudahan kita juga mampu mengamalkannya. Itu yang terpenting bagi kita. Di dalam Al-Quranul Karim banyak sekali Allah menunjukkan kepada kita, karena kita memang sudah diizinkan Allah untuk menjadi khalifah, untuk menjadi wakilnya. Namun Allah juga mempersiapkan kita menjadi khalifah di bumi ini adalah dengan memberikannya ilmu. Tanpa ilmu kita tidak bisa menjadi khalifah di muka bumi ini. Dan itu tercermin di beberapa banyak surah dan ayat, bagaimana dengan ilmunya ini
Allah memuliakan manusia sampai memerintahkan malaikat untuk menyembahnya atau untuk bersujud. Hadirin jamaah salat subuh Masjid Kampus yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya berasal dari Fakultas Biologi. Sungguh Allah bersyukur saya bahwa di dalam Al-Quran yang kita mengetahui 30 juz, 114 surat, 3.236 ayat, dan ada 1.027.000 huruf di dalam Al-Quran. Silahkan kalau mau menghitung, karena ini sudah dihitung oleh Imam Syafi'i 1200 tahun lalu, sebelum kita menemukan komputer, sebelum ada kalkulator. Imam besar Syafi'i sudah menghitung huruf ini. Dan begitu banyak surat dan ayat dalam Al-Quran yang isinya adalah ilmu, kurang lebih 851, mengingatkan kita untuk mempelajari ilmu, dan alam, kurang lebih sekitar 800 kali disampaikan, sedangkan fikih itu kurang lebih sekitar 150-an. Ilmu dan alam ini memang menjadi salah satu sumber di dalam kita mempelajari ilmu. Ada 3 sumber kita mengetahui. Yang pertama adalah sumbernya itu adalah ayat-ayat qauliyah. Kita mengetahui bahwa Allah menurunkan ilmunya melalui para rasul, para nabi, melalui wahyunya dan kitab-kitabnya. Dan itu kita percaya betul kebenarannya. Sumber ilmu yang kedua adalah kauniyah. Kauniyah inilah yang banyak para ilmuwan, mahasiswa, dan juga para pemikir merenungkan penciptaan-penciptaan alam dan seisinya. Termasuk kalau kami adalah mikrobia, yang dulu disebut bakteri, kemudian juga tumbuhan, kemudian juga hewan termasuk manusia. Sumber ilmu yang ketiga adalah al-insaniyah. Jadi tadi ada qauliyah, kauniyah, dan insaniyah. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita sebetulnya dengan perangkat supaya kita juga banyak mempelajari tubuh kita dan isinya. Kita diberi panca indera. Kemudian di dalam biologi kita memasuki itu ada organ, ada jantung, ada paru-paru, ada ginjal. Dan semua ini Allah ciptakan memang supaya kita memiliki kemampuan untuk bersyukur. Belum lagi kalau di biologi dipelajari, setelah organ itu ada jaringan. Paling mudah adalah jaringan otot, jaringan darah, jaringan saraf. Dan kalau kita lebih masuk lagi, setelah jaringan itu ada sel. Dan di dalam sel itu ada nukleus atau inti. Di dalam nukleus itu ada kromosom. Dan di dalam kromosom itu adalah ada untaian DNA yang jumlahnya kita miliki sebagai manusia kurang lebih 3,5 miliar DNA kita. Kita nggak bisa menghitungnya kalau dihitung secara manual. Di dalam Al-Quranul Karim ada banyak ayat yang menyampaikan tentang jenis-jenis tumbuhan. Saya pelajari kurang lebih ada 22 jenis tumbuhan yang disampaikan atau ditulis di dalam Al-Quranul Karim. Yang paling mudah bagi kita mungkin adalah surat At-Tin. Surat At-Tin itu ada 2 jenis tumbuhan. Wat-tin wa zaitun. Pohon tin dan pohon zaitun. Sedangkan jenis hewan yang ada di dalam Al-Quran itu kurang lebih setelah saya pelajari ada 28 jenis yang disampaikan di dalam Al-Quran. Yang paling mudah mungkin bagi kita, karena sejak kecil kita belajar juga membaca dan menghafal, adalah al-fil. Alam taro kaifa al-fil.
Alam taro kaifa bi ashabil fil, dan tidakkah kau Muhammad memperhatikan apa yang aku bertindak terhadap pasukan gajah. Jadi begitu banyaknya ayat dan surat yang mengkaji tentang tadi tumbuh-tumbuhan, dan khususnya tema hari ini, pagi ini adalah hewan. Dan ada hal yang menarik di dalam hewan ini. Nah, inilah tema mulai masuk, tidak hanya manfaatnya. Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Idris alaihissalam. Nabi Idris ini adalah cucu keturunan Nabi Adam alaihissalam. Kalau di dalam 25 nabi dan rasul, beliau adalah yang kedua. Adam, Idris, kemudian Nuh, Soleh, Ibrahim, dan seterusnya sampai Nabi Muhammad SAW. Ada yang menarik pada Nabi Idris alaihissalam itu. Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu kepada Nabi Idris itu untuk menundukkan hewan-hewan yang semuanya itu ketika Allah ciptakan di dunia ini, seluruh hewan dan tumbuhan ini liar. Jadi belum bisa dimanfaatkan oleh manusia. Allah mengutus Nabi dan Rasulnya, dan diberikanlah ilmu tentunya untuk bagaimana hewan-hewan ini bisa tunduk dan mengikuti apa yang diinginkan oleh manusia. Maka kita menyebutnya adalah al-an'am, ternak. Jadi hewan dan ternak perbedaannya, kalau hewan itu ada yang masih liar, sedangkan ternak adalah sudah ditundukkan. Dan begitu banyak ternak-ternak yang Allah izinkan untuk ditundukkan kepada manusia, tetapi juga ada juga beberapa hewan yang belum Allah izinkan untuk bisa menjadi ternak bagi manusia. Hewan-hewan liar masih ada di alam liar. Kaitannya dengan hewan ini, satu hal yang menarik adalah hewan seperti manusia bisa berkomunikasi. Hewan itu mampu melakukan pembicaraan dengan bahasa hewan. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Allah mengizinkan 2 nabi dan rasul di antara ribuan nabi dan rasul, yaitu Nabi Daud alaihissalam dan putranya Nabi Sulaiman alaihissalam, untuk bisa bukan hanya mendengar tetapi juga mengetahui atau memahami bahasa hewan. Nah, inilah kebesaran Allah, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sampaikan di dalam Quran surat Al-An'am. Tadi nama surat yang mengambil binatang ini cukup banyak. Al-Baqarah itu sapi, kemudian ada An-Nahl itu lebah, kemudian Al-An'am nanti ini kita pelajari yaitu semut, kemudian juga ada Al-An'am ternak. Tadi salah satunya juga Al-Ankabut, itu laba-laba, dan juga Al-Fil, yaitu gajah. Jadi begitu banyak surah-surah yang diambil dari nama hewan. Nah, salah satu surah yang bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan mukjizat, kelebihan kedua rasul tadi, kebetulan satu adalah ayahnya Nabi Daud alaihissalam dan putranya Nabi Sulaiman alaihissalam, untuk bisa bukan hanya mendengar seperti kita, tetapi memahami bahasa hewan. Bahkan tidak hanya memahami, beliau bisa memerintah atau memanage hewan-hewan tersebut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan bacakan beberapa ayat di dalam Quran surat An-Nahl, Al-An'am, mohon maaf, Al-An'am, ini surat semut ya, surat yang ke-27. Dari ayat 16 sampai nanti ayat ke-28, itu isinya bagaimana Nabi Sulaiman alaihissalam bisa berkomunikasi dengan hewan. Mohon maaf, di bawah saya ini ada kucing juga ternyata. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
hatta iza atau ala wadin namli qalat namlatu ya ayuhan namlu dkhulu masyakinakum la yahtimannakum Sulaimanu wa junuduhu wa hum la yash'urun. Fatabassama dhahika min qawliha wa qala rabbi aujibni an askura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala sholihan tardahu wa adhilni birahmatika fi ibadikas sholihin. Shadaqallahul adzim. Pada Quran surat Al-An'am ayat 16, Allah juga memberikan sebuah ilmu yang di dalam biologi ilmu ini sangat penting, yaitu ilmu hereditas atau ilmu tentang keturunan, di mana 1500 tahun yang lalu ternyata Allah sudah memberikan ilmu ini di dalam Al-Quran yang oleh orang Barat baru ditemukan di akhir abad ke-19. 1856 itu oleh yang namanya Thomas Gregor Mendel. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan bahwa dan Sulaiman telah mewarisi Daud. Nah, inilah ilmu genetika. Jadi ilmu yang mempelajari, mewariskan pewarisan karakter atau sifat-sifat dari orang tua kepada anaknya atau dari generasi sebelumnya kepada generasi seterusnya. Ternyata ilmu genetikanya di sini. Dan Sulaiman telah mewarisi Daud, dan dia Sulaiman berkata, wahai manusia, kami telah diajari bahasa burung dan kami diberi segala sesuatu. Sungguh semua ini benar-benar karunia-Nya yang nyata. Kemudian di ayat ke-18, itu ayat tadi ayat ke-16 Al-An'am, ke-18 dan ke-19 inilah Allah menunjukkan kuasanya bagaimana Nabi Sulaiman dapat mendengar, memahami ayat-ayat Allah tersebut ketika Nabi Sulaiman mendengarkan Ratu Semut untuk memberikan informasi bahwa Nabi Sulaiman dan bala tentaranya akan datang ke lapangan atau ke lembah tersebut. Oleh karena itu dia mengingatkan supaya segera masuk ke dalam tanah karena takut Nabi Sulaiman dan tentaranya tidak mengetahuinya. Disinilah bedanya raja-raja yang bertindak melebihi batas seperti Raja Namrud, Fir'aun, dan raja-raja yang lain dengan raja yang diwahyukan Allah. Apa yang dilakukan oleh Nabi Sulaiman pada Al-An'am 19? Beliau tersenyum mendengarkan Ratu Semut tersebut berkata, karena beliau memahami bahasa binatang. Dan tadi yang saya sampaikan, maka beliau adalah Rasul Allah, beliau malah berdoa pada Allah, Rabbi aujigni an askura ni'matakal lati an'amta alayya wa ala walidayya wa an amala sholihan tardahu wa adhilni birahmatika fi ibadikas sholihin. Jadi Nabi Sulaiman setelah mendengar Ratu Semut tersebut menyuruh pasukannya, anggotanya untuk masuk ke dalam tanah, beliau malah kemudian berdoa pada Allah, ya Tuhanku, berikanlah aku ilham untuk tetap mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kedua orang tuaku, untuk mengerjakan amal soleh dan supaya amalku diridhoi, dan masukkanlah aku
dengan rahmat-Mu ke dalam golongan hamba-hamba-Mu yang saleh. Mohon maaf panitia, ini kucingnya agak mengganggu, mohon diambil di bawah saya. Hadirin jamaah subuh rahimakumullah, tidak hanya kepada semut, kemudian di ayat 20 sampai 28 masih Al-An'am, Nabiullah Sulaiman alaihissalam juga memeriksa, karena kelebihan Nabi Sulaiman dibanding Nabi Daud selain tadi mewarisi kemampuan untuk bisa mendengar, memahami dan memerintah hewan, tetapi juga Nabi Sulaiman lebih, karena apa? Nabi Sulaiman juga bisa mengetahui bangsa jin dan setan. Nah, di ayat 20 sampai 28 inilah Nabi Sulaiman alaihissalam kemudian memeriksa pasukannya, dan di sini terkenal juga kisahnya dengan bagaimana beliau mengecek seluruh hewan dan ternyata ada satu hewan yang tidak nampak, yaitu burung hudhud. Kemudian kita mengetahui bagaimana Nabi Sulaiman akhirnya mencari informasi dan keterangan, dan beberapa waktu berikutnya hudhud datang menyampaikan bahwa dia tidak hadir karena dia memang menemukan sesuatu di negeri Sabah, dan akhirnya memberikan informasi tersebut kepada Nabi Sulaiman. Dan kita tahu pada akhirnya Nabi Sulaiman mengutus hudhud ini untuk menyampaikan pesan kepada Ratu Balqis yang menyembah matahari, supaya Ratu Balqis dan seluruh penduduk negeri Sabah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah subuh rahimakumullah, bagaimana dengan kisah yang juga dijumpai pada Rasul kita Rasulullah SAW? Ternyata dari berbagai hadis, salah satunya hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud, kemudian Imam Ahmad dan juga Hakim, Rasulullah SAW ternyata juga oleh Allah diberi kemampuan untuk bisa memahami bahasa hewan. Suatu hari ketika Rasulullah di Madinah, beliau masuk ke sebuah halaman rumah orang Ansor, dan beliau mendapati seekor unta. Nah, rupanya unta itu melihat Rasulullah bergembira, tetapi juga kemudian beliau menangis sampai mencucurkan air mata. Lalu Rasulullah SAW mendekatinya, dan setelah dielus punggungnya oleh Rasulullah SAW, unta tersebut berhenti menangisnya. Lantas beliau, Rasulullah SAW berkata, "Wahai penduduk, ini sebetulnya unta siapa?" Kemudian salah seorang pemuda Ansor datang menyampaikan bahwa ini sesungguhnya adalah milik saya ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Tidakkah kau takut terhadap Allah Azza wa Jalla yang menciptakan unta ini untuk dimiliki olehmu? Karena sesungguhnya unta itu telah menyampaikan, telah berkata kepadaku bahwa engkau tidak memeliharanya dengan baik, dengan menyiapkan makanan yang cukup, dan engkau memberikan beban yang berat kepada unta ini sampai unta ini menderita." Di kisah yang lain satu lagi, ada di dalam suatu buku kitab ya, yang dikarang oleh Al-Imam Al-Alamah Al-Qadi Iyad. Beliau menyampaikan suatu saat, suatu hari, ada Arab Baduy dari Bani Sulaim
yang biasanya mencari atau berburu dab. Dab itu dalam bahasa Indonesianya biawak. Kemudian biawak itu didatangkan ke depan Rasulullah, dilempar gitu. Dan orang Arab Baduy ingin mengetahui apakah dab juga bisa bersaksi atau berkata dengan Rasulullah dengan izin Allah. Maka Rasulullah kemudian menanyakan, "Wahai dab, engkau ini siapa dan apakah engkau beriman kepada Allah?" Kemudian dengan izin Allah, dab itu berbicara dalam bahasa Arab yang dimengerti juga oleh si Arab Baduy tadi. "Wahai Rasulullah, sungguhnya Allah ini adalah yang menguasai seluruh alam dan seisinya. Wahai dab, aku ini siapa? Sesungguhnya engkau adalah Rasul Allah. Maka barang siapa yang mendukung perjuanganmu, mereka akan mulia di hadapan Allah. Dan barang siapa yang menentangmu, maka mereka akan durhaka dan masuk neraka." Demikian juga di dalam salah satu riwayat hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, bahwa Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau pernah menyampaikan bahwa ketika Rasulullah bersabda, ketika engkau mendengar suara kokok ayam, tadi saya datang, ayamnya sudah banyak yang berkokok. Ya, terutama di pagi hari, mungkin jam 3, jam 2, maka banyaklah berdoa pada Allah supaya kita diberikan rahmat. Karena kokok ayam berkokok karena ayam tersebut melihat malaikat. Dan ketika kamu mendengar suara keledai, maka beristighfarlah pada Allah, karena keledai tersebut adalah melihat syaitan turun. Semoga kita yang hadir di sini bisa mengambil banyak hikmah, ibrah pelajaran dari tadi, bahwa kita kadang melihat hewan itu seperti hanya makhluk biasa, padahal Allah Subhanahu wa taala, ini saya tutup dengan Quran An-Nur ayat 41 yang tadi saya sampaikan di awal. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam taro annallaha yusabbihu man fis samawati wal ard wat thair safa kullun qad alimal salatahu wa tasbiha wallahu alimun bima yaf'alun. Dan tidaklah kamu mengetahui bahwa kepada Allah bertasbih semua yang ada di bumi dan di langit, semua yang ada di langit dan di bumi, wat thair safa, dan burung di dalam mengepakkan sayapnya. Kullun qad alima salatahu wa tasbih, sungguh mereka mengetahui bagaimana cara sholat dan bertasbihnya. Wallahu alimun bima yaf'alun, dan Allah mengetahui semua yang dikerjakan oleh makhluknya. Kurang lebih mohon maaf apabila ada hal yang khilaf dan salah di dalam penyampaian ini. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wa hidayah wa ridho wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah.